program kali ini, kita membutuhkan file header iostream dan file header math.h. Guna math.h di sini yaitu agar dapat melakukan perhitungan matematika pada program. Lalu, di sini kita menggunakan using namespace std dan lalu kita mendeklarasikan integer dengan variabel result. Di sini kita menuliskan function void dengan variabel faktorial menggunakan parameter integer x. Untuk function faktorial ini kita lakukan kemungkinan jika nilai x sama dengan 1, maka di sini nilai result sama dengan 1, sedangkan jika lainnya maka faktorial x min 1 lalu result sama dengan result dikali x. Untuk function kedua yaitu kita deklarasikan void function dengan tipe data void dengan variabelnya Fibonacci, dan di sini parameternya yaitu integer n. Kita deklarasikan integer x sama dengan 0, y sama dengan 1, z sama dengan 0, dan i. Lalu kita lakukan pengulangan untuk i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, dan i plus plus. Nah, untuk function ini nanti kita akan melakukan cout x, dan kita melakukan pertukaran nilai untuk z sama dengan x plus y, x sama dengan y, dan y sama dengan z. Selanjutnya yaitu untuk function yang ketiga dengan nama pangkat menggunakan parameter integer a dan integer b. Kita deklarasikan integer i dan hasil sama dengan 1. Kita lakukan pengulangan untuk for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan b, dan i plus plus. Lalu untuk hasilnya yaitu hasil sama dengan hasil dikali a. Untuk pengulangan ini nanti akan kita tampilkan hasil dari a pangkat b adalah variabel hasil. Setelah kita mendeklarasikan function-function di atas, di sini kita menuliskan program utamanya yaitu in main. Yang pertama kita deklarasikan in pil atau in pilihan. Lalu kita tampilkan cout pilihan Anda adalah, lalu di sini kita cout 1 faktorial pilihan yang kita buat sebelumnya tadi, ada faktorial, Fibonacci, dan pangkat. Lalu tampilkan cout, masukkan pilihan Anda dan disimpan pada variabel pil. Di sini kita menggunakan switch pil. Untuk pil ini pada case 1 di sini dideklarasikan integer n, lalu tampilkan cout, masukkan bilangan, lalu tersimpan pada variabel n. Dan di sini kita memanggil function faktorial dengan parameter n. Lalu tampilkan cout faktorialnya adalah result. Setelah melakukan ini, maka kita akan keluar dari case 1. Maka di sini ditulis break. Selanjutnya, apabila kita memilih case 2, di sini kita deklarasikan integer n dan i. Lalu tampilkan cout, masukkan banyaknya deret, dan banyaknya deret tersebut akan tersimpan pada n. Lalu kita panggil function Fibonacci dengan parameter n, dan kita break atau keluar dari case kedua ini. Dan yang ketiga, apabila kita memilih case ketiga atau pangkat, maka di sini akan dideklarasikan integer a dan integer b. Lalu kita tampilkan cout, masukkan bilangan bulat akan tersimpan pada variabel a, dan masukkan bilangan pangkat akan tersimpan pada variabel b. Lalu kita panggil function pangkat a, b. Mari kita coba run. Maka tampilannya akan seperti ini. Pilihan Anda, jika kita memilih 3, maka di sini akan tampil yang tadi, masukkan bilangan bulat. Jika bilangan bulatnya adalah 2, bilangan pangkatnya adalah 3,
maka hasil dari 2 pangkat 3 adalah 8. Hal tersebut karena saat kita memanggil pangkat A, B, maka nilai A ini nilai A itu akan bernilai 2 dan nilai B akan bernilai 3. Maka akan masuk ke function yang ini. Nilai A di sini akan bernilai 3, dan nilai B di sini akan bernilai 2. Maka dia akan melakukan pengulangan ini hingga nilai I kurang dari sama dengan nilai B. Selanjutnya akan menampilkan hasil dari A pangkat B adalah variabel hasil. Sedangkan jika kita memilih di sini kita memilih faktorial 1, di sini kita coba masukkan bilangan 4, maka faktorialnya adalah 24. Hal tersebut karena saat dimasukkan, maka nilai X di sini bernilai 4. Dia akan melakukan kemungkinan pertama, if X sama dengan 1. Tidak, X adalah 4, maka dia akan masuk ke else, maka faktorial X min 1. Nilai X sekarang 3, dan untuk nilai result adalah result dikali 4. Karena nilai X pertama masih 4. Lalu karena di sini udah melakukan pengulangan, nilai X sekarang adalah 3. Di sini masuk lagi nilai X 3 kan tadi. X sama dengan 1, tidak, maka dia ke else lagi. Di sini faktorial X min 1, maka sekarang nilai X adalah 2. Dan di sini result dikali 3. Maka di sini sudah ada nilai 4 dikali 3. Lalu yang 2 masuk lagi, if X sama dengan 1, tidak, maka dia ke else. Di sini X min 1, maka sekarang nilai X sama dengan 1. Dan di sini tadi result dikali 3, maka yang 3-nya itu menjadi result dikali 2. Maka di sini sudah ada nilai 4 dikali 3 dikali 2. Dan tinggal yang terakhir yaitu if X sama dengan 1, maka result sama dengan 1. Maka nilai result akan berubah menjadi 1. Maka 1 dikali 5 dikali 1 dikali 4 dikali 1 dikali 3 dikali 1 dikali 2 dikali 1 dikali 1, maka hasilnya itu 24.